Halo Mina, selamat datang di channel Sarjan Taku. Oke, kali ini akan membahas manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200. Oke, sebelum mulai video ini jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sarjan Taku supaya berkembang membahas anime dan manga di Jepang lainnya. Arigatou gozaimasu. Oke, jangan basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan videonya. Oke, di panel yang pertama ditampakkan di mana Kiriya melihat Muzan yang sudah hangus. Dimana ditampakkan di sini nih pasukan pemburu iblis pun melihat kematian Muzan di depan matanya. Dimana ditampakkan pemburu iblis menangis karena sudah berhasil mengalahkan Muzan. Dimana ditampakkan di panel ini Kiriya tiba-tiba pingsan. Dimana karena kan Kiriya sudah kelelahan untuk mengalahkan Muzan dan mengarahkan para pemburu iblis untuk mengalahkan Muzan. Dimana ditampakkan di sini nih adiknya Rengoku menolong Kiriya. Dan di panel selanjutnya ditampakkan di mana pemburu iblis harus masih menyembuhkan para pilar dan orang-orang yang ada di tempat itu. Di mana ditampakkan di sini nih para pemburu iblis ingin menyembuhkan Gyome. Di mana ditampakkan di panel ini Gyome tidak ingin disembuhkan. Di mana ditampakkan obat yang harus untuk menyembuhkan Gyome harus diberikan ke para pemburu iblis yang lain. Di mana ditampakkan di sini nih niat Gyome untuk menghidupkan generasi muda seperti Zenitsu dan yang lainnya. Dari mana ditampakkan hal menyedihkan, di mana ditampakkan Gyome mau mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal. Di mana ditampakkan di sini nih tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Gyome. Di mana orang itu adalah murid-murid Gyome. Di mana ditampakkan di sini nih murid-murid Gyome ingin mengakui kesalahan mereka ke Gyome. Di mana ditampakkan Gyome mengerti maksud dari mereka. Dan di mana ditampakkan Gyome telah memaafkan mereka. Di panel ini ditampakkan di mana keadaan Gyome yang sudah meninggal. Dan panel pun berganti di mana ditampakkan keadaan dari Mitsuri dan Obanai. Di mana ditampakkan keadaan mereka benar-benar parah. Di mana ditampakkan di sini nih Mitsuri mengucapkan ke Obanai, apakah kita menang melawan Muzan? Di mana ditampakkan Obanai mengatakan ya kita menang. Dimana ditampakkan di sini nih kenangan dari mereka berdua pertama kali bertemu dan terus menjadi sahabat yang baik. Dan dimana ditampakkan kesedihan mereka berdua yang sudah tinggi. Dimana keadaan Mitsuri yang sudah mulai sekarat dan keadaan Obane yang sudah sekarat juga. Dan di sini nih ditampakkan dimana Mitsuri mengatakan dimana dia mencintai Obane dan Obane pun mengatakan bahwa aku akan menjadi suamimu di kehidupan berikutnya. Dimana ditampakkan di sini nih paling menyedihkan. Dan panel pun berganti, dimana ditampakkan keadaan dari Sanemi yang sudah pergi ke alam lain. Dimana ditampakkan di sini nih Sanemi melihat gengnya dan adiknya yang sedang bermain. Dimana ditampakkan di panel ini Sanemi bertemu dengan ibunya. Dimana ditampakkan Sanemi ingin membawa ibunya ke tempat gengnya dan adik-adiknya. Dimana ditampakkan di sini nih ibunya menolak ajakan dari Sanemi. Dimana ditampakkan tiba-tiba muncul ayah dari Sanemi. Dimana ditampakkan tangan Sanemi yang masih menggenggam ibunya dilepaskan dengan paksa oleh ayahnya. Dan dimana ditampakkan Sanemi ditolak oleh ayahnya. Dimana ditampakkan Sanemi terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dimana ditampakkan di sini nih ayah Sanemi mengucapkan bahwa kau belum boleh mati dan belum boleh bertemu dengan kami sekarang ini. Dan kau pergi dulu ke duniamu, dimana kau masih belum ada waktunya ke sini. Sanemi dan di panel ini tampakkan dimana Sanemi tiba-tiba sadar kembali dari kepergiannya ke alam lain. Dan di panel selanjutnya ditampakkan dimana keadaan dari pemburu iblis yang lain seperti Inosuke yang luka parah, dimana ditampakkan Inosuke masih hidup setelah bertarung dengan Muzan. Dan dari keadaan dari Zenitsu yang masih selamat. Dan dimana ditampakkan di sini nih Zenitsu mengucapkan tolong beritahu istriku Netsuko bahwa aku mencintainya. Dimana ditampakkan Zenitsu masih bisa bercanda walaupun masih agak garing. Dimana masih dianggap sehat oleh pemburu iblis yang lain. Dan panel pun ditutup dimana ditampakkan keadaan dari Giyu yang masih hidup. Dimana ditampakkan di sini nih Giyu ingin mencari Tanjiro. Dan dimana ditampakkan di sini nih keadaan yang menyedihkan. Dimana Tanjiro sudah mati. Dimana ditampakkan di panel ini Giyu menyesal karena dia tidak bisa menyelamatkan teman-temannya dan dimana dia menyesal karena dia
masih dilindungi oleh orang lain, yaitu Tanjiro. Dimana ditampakkan Giyu bersedih, dan di sini ini ditampakkan dimana Nezuko yang sudah sampai di sana. Dimana ditampakkan Nezuko ingin bertemu dengan Tanjiro. Dan dimana ditampakkan di sini ini Giyu masih menyesal dan masih bersedih. Dan dimana ada sedikit pendapat Mimin untuk chapter minggu depan. Dimana pendapat dari Mimin ini benar atau tidak, ini merupakan teori liar dari Mimin saja. Oke, teori pertama adalah dimana menurut Mimin kemungkinan Tanjiro masih hidup, dimana nantinya Tanjiro akan masuk ke alam dunia sadarnya, dan dimana di sana tampakkan hampir sama kayak Sanemi, dimana nantinya Tanjiro akan melihat keadaan keluarganya dan melihat adik-adiknya, dimana nantinya Nezuko datang dan memegang tangan Tanjiro dan meminta Tanjiro untuk kembali bersamanya. Dimana kemungkinan teori yang Mimin ini mungkin benar atau tidak. Dan lanjut ke teori kedua, yaitu adalah dimana nantinya Tanjiro yang sudah mati nantinya hidupkan dengan kekuatan dari keyakinannya tentang teman-temannya dan keberhasilannya melihat Nezuko telah kembali menjadi manusia. Dan dimana teori ini kemungkinan adalah teori yang ada di benak kepala Mimin setelah Mimin baca manga-manganya. Oke, sekian dari pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-200. Mungkin pembahasan ini agak sedikit berfokus ke manganya. Oke, Mimin minta maaf bila ada kesalahan pemberikan kata dalam pembahasan manga Kimetsu no Yaiba ini. Oke, sekian dari Sarjana Taku. Sampai jumpa lagi di pembahasan anime dan manga lainnya. Jamata nih.